Makan udah banyak, kok BB anakku tetap seret ya? Kenapa ya? Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah balik lagi ke channel aku, Hera Hardianti. Nah, di video kali ini aku akan sedikit sharing, berbagi pengalaman dan juga pengetahuan ke kalian tentang BB anak. Pastinya kalau udah tentang BB anak ini udah obrolan yang sangat menarik banget ya. Karena BB ini menjadi kayaknya masalah nasional, masalah kebanyakan ibu-ibu. Nah, kali ini aku akan sharing tentang makan udah banyak, kok BB anakku tetap seret ya? Kenapa ya? Yuk kita bahas sama-sama. Nah oke, yang pertama kita bahas kenapa sih BB anakku stuck atau nggak naik, atau naik cuman sedikit, nggak sesuai sama KBM, nggak sesuai sama yang di buku PIK itu loh. Kan harusnya per bulan anak itu ada standarnya, kayak kalau di atas 15 bulan itu naiknya 200 sampai 240 gram. Nah, ini kok anaknya menurut ibunya itu makannya udah banyak, tapi kok pas ditimbang kok nggak naik atau naiknya cuma sedikit. Ada juga yang makannya memang sedikit, tapi kok BB-nya naik bagus. Nah, sebenarnya ada banyak banget penyebab dari kenapa sih BB itu nggak naik. Di sini aku sekedar sharing ke kalian, aku bukan expertnya masalah yang kayak gituan, cuman dari pengalaman aja ya, dan dari banyak sekali yang aku baca, yang banyak sekali dokter-dokter anak yang memberikan edukasi secara gratis di sosial media. Tinggal baca aja dan kita tarik kesimpulan ke anak kita. Kenapa nih kira-kira dia BB-nya nggak naik atau naiknya sedikit? Nah, sebenarnya yang pertama itu aku pernah baca dari postingannya Dr. Meta. Yang pertama, kenapa BB anak itu susah naik atau seret? Yang pertama adalah asupan kalorinya itu kurang. Jadi kayak yang dia makan pada hari itu tidak mencukupi standar kalori yang seharusnya tubuhnya itu terima. Jadilah setiap harinya mengalami defisit, dan begitu terus selama 1 bulan, sehingga pas kita nimbang itu BB-nya nggak naik. Dan ada juga penyerapan kalorinya itu tidak adekuat. Jadi kayak dia udah makan banyak, cuman penyerapan kalorinya itu nggak maksimal gitu. Itu biasanya ada sesuatu yang harus dicek ke dokter, nggak bisa kita kira-kira. Nah, yang ketiga kata dokter Meta itu kebutuhan kalori yang meningkat. Nah, kalau yang ini perlu banget kita cek ke ahlinya, ke dokter anak. Biasanya kenapa kebutuhan kalori itu meningkat? Kata dokter Meta, biasanya itu tuh ada semacam penyakit tertentu, sehingga kalori yang masuk ke dalam tubuh anak itu dipakai untuk memerangi penyakit itu dan nggak tersisa untuk badannya, sehingga pas kita nimbang juga BB-nya nggak naik. Nah, jadi itu ya, ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan kenapa sehingga BB-nya ini susah naik. Nah, kalau dari aku sendiri, kalau BB-nya itu udah nggak naik atau stuck beberapa bulan, kita tuh kayak harus mulai was-was deh. Harus kita mulai kasih perhatian lebih. Mungkin yang pertama, biasanya kan kalau kita mau ke DSA itu agak maju mundur kan, apalagi kalau orang lihat, suami ataupun neneknya lihat, ini anaknya aktif kok, anaknya pintar, ceria. Kenapa harus dibawa ke dokter? Karena biasanya kan kalau udah pikirannya ke dokter itu udah kayak yang gimana gitu kan. Sebelum kita memutuskan untuk ke dokter, mungkin kita bisa lakukan usaha-usaha ini. Nah, yang pertama menurut aku, kita tambah dulu kalorinya. Gimana caranya? Nah, caranya yaitu dengan memberikan asupan makanan yang lebih banyak, atau kalau semisal anaknya makannya sedikit, kita bisa kasih di makanannya itu
makanan yang tinggi kalori. Nah, makanan yang tinggi kalori itu makanan yang seperti apa? Kalian bisa scroll video-video aku di bawah. Aku ada beberapa menu empasi untuk BB Booster. BB Booster ini kalian tuh bisa banget pakai lemak tambahan dari santan, karena santan ini bener-bener kalorinya itu tinggi banget, bisa buat ngebus BB. Kalian bisa pakai lemak tambahan dari santan, terus buahnya juga kalian bisa kasih alpukat karena dia juga lemaknya tinggi, dan juga kalian kayak cemilannya itu diganti ke cemilan yang tinggi kalori kayak pisang barongko. Aku juga pernah bikin cemilan dari pisang. Di situ aku bikin cemilan dari pisang itu udah yang tinggi banget kalorinya, udah pakai santan, pakai telur juga. Selain itu kalian juga bisa bikin menu utamanya itu juga penuh kalori, padat kalori. Kayak nasinya mungkin kalian bisa buat nasi uduk yang dia dibuatnya dari santan, dan juga kalau semisal prohenya itu kalian bisa dimasak juga pakai santan kayak di opor, ataupun kayak kalau misalkan kayak ikan lele dibikin kuah santan kayak gitu. Nah, kemudian setelah kalian memberikan asupan nutrisi yang tinggi kalori, yang padat kalori ke anak kalian secara rutin, secara disiplin, nah kalian lihat lagi nanti per bulannya apakah ada kenaikan. Kalau misalkan ada kenaikan berarti ya memang asupan kalorinya itu sebelumnya belum terpenuhi. Nah, kalau untuk memberikan susu formula, karena susu formula ini bagi anak ASI juga PR ya menurut aku, karena banyak banget anak ASI yang peralihan dari ASI ke Sufor itu nggak semua anak itu langsung cocok, langsung nemu susu atau Sufor yang tepat. Tapi untuk beberapa ibu-ibu, untuk beberapa moms di sana, ada juga yang memberikan Sufor itu harus atas advice dari DSA. Tapi kalau aku pribadi, pertama kali aku ngasih Sufor ke anak itu ya langsung aja sih, maksudnya nggak yang aku konsultasikan dulu, karena menurut aku ya sebagai tambah-tambahan vitamin ataupun kalori dia kan. Nah, kemudian juga di sini kita bisa lakukan lagi upaya-upaya lainnya untuk menaikkan kalori pada makanan anak itu, apalagi pada anak yang susah makan. Kita bisa bikin cemilan kayak kalau yang lagi tumbuh gigi kan biasanya itu dia susah makan. Kita bisa bikin es krim, kayak es krim dari susu. Aku juga pernah bikin es krim dari susu, bahannya itu UHT, santan, dan juga bubuk dari bubur fortifikasi. Nah, setelah kalian lakukan semua, sudah maksimal kalian lakukan, kalian timbang pada akhir bulan, ternyata kok tetap nggak naik, dan itu berlangsung beberapa bulan, lebih dari 2 bulan. Nah, mungkin kalian bisa bukan di luar kemampuan kita untuk menganalisa kenapa ini anak kok BB-nya nggak naik. Nah, kalian yakinkan diri, yakinkan suami, yakinkan keluarga kalian kalau anak ini perlu dikonsultasikan kenapa BB-nya nggak naik, karena di 2 tahun pertama itu penting banget pertumbuhan anak. Kalau ada yang bilang ini anak badannya kecil karena orang tuanya juga kecil. Nah, menurut yang aku baca dari ilmu-ilmu yang di-sharing sama dokter-dokter, kalau di 2 tahun pertama itu gen itu tidak terlalu berpengaruh pada pertumbuhan anak. Jadi di sini kita udah berpikir lagi kan kenapa? Pasti ada yang salah. Pastinya kalian tuh kalau ke dokter maju mundur, apalagi nggak dapat dukungan, kayak berjalan sendiri, kalian yakinin diri dulu deh. Yakinin diri, dan kalau kalian udah yakin baru bisa yakinin orang lain. Kalau nanti semisal perlu dilakukan cek lab atau sebagainya, ibu-ibu harus terima biar penyebab dari kenapa BB-nya ini susah naik itu ketemu kayak gitu kan. Aku banyak banget pengalaman teman-teman aku yang sampai
beberapa bulan perjuangannya menemukan kenapa nih anak BB-nya susah naik kayak gitu kan. Jadi banyak banget kayak nantinya bisa apakah ada ADB ataukah ada ISK ataupun TB, karena banyak banget penyebab pada anak itu yang bikin BB-nya nggak naik yang nggak ada gejalanya gitu loh. Jadi anaknya tetap aktif, tetap ceria, tetap tampak pintar, tapi ternyata ada sesuatu di dalam tubuhnya. Nah, jadi itu dia tadi sharing aku tentang BB kenapa sih nggak naik. Kalau bunda udah melakukan segala cara untuk menaikkan BB ini tapi tetap aja nggak naik, itu tandanya udah waktunya kita konsultasikan ke dokter anak. Oke? Nah, semoga sharing ini membuka pikiran para bunda untuk lebih aware ke BB anak ya kenapa nggak naik. Semoga kita sehat-sehat semua. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini. See you next video. Bye.